Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian, jumpa lagi dengan saya Pendeta Ampilas MP Aritonang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nas Alkitab yang ditetapkan menurut almanak gereja kita tertulis dalam Zakaria 14 ayat 9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Tema Tuhan adalah satu-satunya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita mendengar seorang ibu berkata bahwa anak satu-satunya yang disayangi telah menjadi seorang sarjana, maka kita dapat mengerti bahwa anaknya cuma satu. Tidak ada yang lain yang telah menjadi seorang sarjana. Juga ketika kita tahu bahwa barang tertentu tidak ada duanya, maka kita dapat mengerti bahwa barang itu cuma satu. Begitu pula dengan nas renungan kita ini. Kata satu-satunya dalam bahasa Ibrani Echad, artinya esa, tunggal dan satu, atau yang pertama dan yang utama. Maka arti dari kata Tuhan adalah satu-satunya, yaitu Tuhan itu esa, yang pertama dan yang utama. Pertanyaannya adalah, kapan dan bagaimana semua orang bisa mengaku bahwa Tuhan itu esa, yang pertama dan yang utama? Maka jawabnya adalah pada waktu Tuhan menjadi raja atas seluruh bumi, atau pada waktu Tuhan menyatakan kuasanya sebagai raja yang berkuasa atas seluruh bumi. Dengan kata lain, Zakaria mengimani dan mengamini bahwa Tuhan menyatakan kuasanya sebagai raja yang berkuasa atas seluruh bumi pada waktunya. Saya katakan pada waktunya, jangan kita artikan menurut ukuran waktunya dunia atau manusia, tetapi waktunya Tuhan yang jauh berbeda dan tidak terduga. Ya, waktu Tuhan pasti terjadi dan tidak dapat ditunda atau dirintangi oleh siapapun dan sehebat apapun dia. Tetapi untuk mengakui bahwa Tuhan adalah satu-satunya, justru dapat dimulai oleh orang-orang percaya pada setiap waktu dalam berbagai sikap dan perbuatan baik, pikiran dan perasaan yang baik, bahasa dan budaya yang baik, secara konvensional maupun inkonvensional. Tuhan adalah satu-satunya, tidak ada duanya atau tidak ada yang lain. Titik. Apalagi kita tahu bahwa ketika Tuhan menyatakan kuasanya sebagai raja dari segala raja dan tuan dari segala tuan, maka kita percaya bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melawan Tuhan, menolak Tuhan, menyangkal Tuhan, menghindari Tuhan, dan melupakan Tuhan. Malaikat-malaikat tidak berani, iblis pun takut dan binasa. Nas renungan kita ini adalah bagian dari nubuat-nubuat Nabi Zakaria tentang hari kedatangan Tuhan yang mulai diragukan oleh bangsa Israel. Padahal mereka telah berhasil membangun bait suci sebagai lambang kehadiran Tuhan. Mereka menyangka bahwa mereka dapat memaksa atau menuntut kehadiran Tuhan pada waktu itu juga. Bahkan mereka berusaha dengan kemampuan mereka sendiri melalui nabi-nabi palsu untuk menghadirkan berhala-berhala buatan tangan manusia yang mereka sembah sebagai Tuhan. Dengan kata lain, mereka begitu berani menyangkal Tuhan yang berkuasa atas segala keberhasilan mereka membangun bait suci. Mereka tersesat dengan keyakinan yang menduakan Tuhan, sehingga mereka gagal untuk mensyukuri kemurahan Tuhan atas hidup mereka. Demikianlah sampai saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, masih banyak di antara kita yang gagal bersyukur dan berterima kasih atas kemurahan Tuhan hanya karena kebekuan dan kekeluhan lidah kita untuk mengaku Tuhan adalah satu-satunya. Apalagi hati dan pikiran kita masih terus memberontak untuk menduakan Tuhan dengan berbagai kenikmatan duniawi. Kita masih keras hati dan keras kepala dengan menolak fakta bahwa Tuhanlah satu-satunya Raja yang berkuasa atas hidup kita dan Tuhan yang empunya kehidupan kita. Bahkan sebagian di antara kita pun masih ada yang menganggap enteng esensi dan eksistensi Tuhan antara ada dan tiada, antara kepastian dan keraguan-raguan. Hal ini bisa kita buktikan sendiri melalui kecenderungan hati dan pikiran kita sehari-hari. Secara sadar atau di alam bawah sadar, ternyata kita masih lebih mengutamakan diri kita sendiri. Kita masih lebih mengandalkan diri kita sendiri. Kita masih hidup untuk diri kita sendiri. Kita bisa buktikan melalui sikap dan tindakan kita sendiri yang lebih cenderung melawan perintah Tuhan, berbuat dosa dan kejahatan dengan berbagai alasan untuk membenarkan diri kita sendiri.
Karena itu bertobatlah, ingatlah, dan sadarlah bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang baik dan yang telah mengorbankan anaknya yang tunggal, yang menderita sengsara dan mati di kayu salib, hanya untuk menyatakan kemurahannya kepada kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Esa, Engkaulah Raja dan Tuhan atas hidup kami. Kuasailah kami untuk tetap setia dan percaya kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.